Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Segenap seluruh para santri pesantren online yang saya cintai, secara khusus saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya karena untuk beberapa hari pesantren online menghilang dari peredaran jagat online sosial media. Al-Ghazali berdawuh, an-nafsu majbulatun ala mu'adatil mu'adat, bahwa jiwa seseorang itu memang majbulah, diciptakan, dicetak untuk selalu memusuhi sesuatu yang berulang-ulang. Artinya, dengan kata lain, jiwa manusia itu akan selalu mengalami yang namanya perasaan jenuh atau bosan terhadap sesuatu yang berulang-ulang ia lakukan. Itulah sebenarnya yang terjadi pada pesantren online setelah sekian lama istiqomah memberikan pengajian tentang fikih Islam kepada para santri pesantren online, namun akhirnya jiwa saya terbelenggu dan tergoda, ternodai dengan yang namanya perasaan bosan atau jenuh. Oleh karena itu, untuk beberapa pekan terakhir ini pesantren online terpaksa absen untuk memberikan pengajian kepada para pesantri, kepada para santri pesantren online yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bosan itu memang perlu, atau libur itu memang perlu untuk atau dalam rangka mengupgrade, membangkitkan kembali semangat baru agar ke depan menemukan hal-hal yang baru. Oleh karena itu saya berharap kejadian ini, vakumnya pesantren online untuk beberapa pekan terakhir ini tidak lalu membuat para santri pesantren online juga ikut-ikutan merasa jenuh ataupun bosan mendengarkan, melihat konten-konten yang berada di channel pesantren online. Saya berharap besar para santri pesantren online tetap terjaga semangatnya, himmahnya untuk mengaji dan menuntut ilmu. Tentu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pengajian ini, mari kita kirim Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Yang pertama kepada Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain yang dikenal dengan Syekh Abu Suja. Yang kedua Al-Fatihah kepada Ki Haji Afifuddin Muhajir, dengan harapan kita diberikan keistiqomahan yang betul-betul istiqomah di dalam mengaji dan mengkaji fikih yang beliau tulis di dalam kitabnya Fathul Mujib Al-Gharib. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berwudu yang baik dan
bisa menuai berbagai pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dikenal di dalam ilmu agama dengan sunnah-sunnahnya berwudu. Hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang ingin melakukan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnah ay artinya al-wudu'i, sunnah-sunnahnya wudu. Hal-hal yang dianjurkan ketika seseorang melakukan wudu, asru khisalin, adalah 10 perkara. Ada 10 hal yang harus dilakukan bagi orang yang ingin melakukan wudu dan memperoleh hasil yang sangat sempurna tentunya. Al-ula, adapun perkara yang pertama yang disunnahkan di dalam berwudu, at-tasmiyatu, adalah membaca basmalah. Membaca basmalah, kapan membaca basmalah yang disunnahkan ini? Awalahu, di awal wudu, sebelum memulai praktek-praktek atau kewajiban-kewajiban berwudu, maka awalilah dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, minimal bacaan, adapun minimal bacaan basmalah ini adalah bismillah, adalah bacaan bismillah. Wa akmaluha, sementara adapun paling sempurnanya bacaan basmalah, kamaluha, adalah lengkapnya bacaan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum berwudu kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, baru kita melakukan wudu. Apakahnya ini? Ada 10 yang dianjurkan. Yang pertama adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang yang mau berwudu itu lupa membaca bismillah ketika di awal berwudunya? Fa in tarokah, jika tidak membaca siapa orang yang berwudu itu atas niatnya kepada bismillah, tidak membacanya awalahu, di awal berwudu, atau maka membaca siapa orang yang berwudu itu biha, dengan tasmiyah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fi asna'ihi, di pertengahan dia melakukan berwudu. Jadi kalau tidak bisa di awal karena lupa atau karena hal-hal atau alasan-alasan yang lain, bacalah di pertengahan berwudu. Atau lupa di awal ketika membasuh tangan misalnya, baru ingat bahwa bismillah itu adalah disunnahkan di dalam berwudu, maka bacalah ketika membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu, maka berkata siapa orang yang berwudu yang lupa membaca bismillah di awal berwudu, membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, kepada bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini juga bisa dipraktekkan bacaan ini ketika kita lupa membaca bismillah ketika makan. Membaca bismillah ketika mau makan itu kan sunnah. Ketika lupa pas di pertengahan makan kita ingat, maka membacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini adalah bacaan bismillah khusus bagi orang yang lupa melakukan atau membaca bismillah di awal berwuduknya atau di awal pekerjaan-pekerjaan yang memang dianjurkan untuk membaca bismillah. Jadi redaksinya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wasaniatu, adapun perkara yang disunnahkan yang kedua di dalam berwudu, ghaslul kaffaini, adalah membasuh kedua telapak tangan. Ini yang namanya telapak tangan, ya ini sebelum kita berwudu ini terlebih dahulu dibasuh. Ilal qu'ain, sampai pergelangan kedua tangan, sampai di sini saja yang dibasuhnya. Sebelum berwudu bismillah dulu, baru cuci telapak tangannya.
Cuci telapak tangan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di telapak tangan. Kalau di era corona ini, cuci tangan dimaksudkan untuk membersihkan virus-virus yang menempel di tangan. Di dalam berwudu disunahkan membasuh telapak tangan dengan tujuan agar kotoran-kotoran yang ada di tangan ini menjadi hilang. Wa in syakka, jika ragu-ragu siapa orang fi tuhrihima, di dalam kesucian telapak tangan. Jadi kita ragu-ragu apakah telapak tangan ini suci apa najis. Nah, begitu. Apakah suci atau mutanajis? Gak salah. Maka membasuh siapa orang yang berwudu itu huma, kepada kedua telapak tangan, salatan, sebanyak 3 kali basuhan. Diulang sampai 3 kali basuhan. Setelah 3 kali basuhan, sunnahnya membasuh kedua telapak tangan ini sebelum berwudu qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ini al-ina'a, kepada wadah al-mustamili, yang berisi ala ma'in qalilin, yang berisi dengan air yang sedikit. Ala ma'in qalilin, yang berisi air yang kurang dari 2 kula. Artinya kalau kita berwudu dengan air yang kurang dari 2 kula, maka tangan ini kan dipakai untuk mengambil air ke wajah atau ke anggota-anggota lainnya. Artinya tangan ini dimaksudkan untuk penggantinya cebok, alat untuk mewadahi air. Nah, jika kita ragu-ragu terhadap kesucian telapak tangan ini, maka basuhlah terlebih dahulu sebelum mengambil air untuk wajah. Itu cucilah sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Wasalisatu, adapun hal-hal yang disunahkan yang ketiga di dalam sebelum melakukan berwudu, al-madmadatu, adalah berkumur-kumur. Kapan berkumur-kumur ini disunahkan? Ba'da ghuslil kaffain, setelah membasuh kedua telapak tangan. Setelah kedua telapak tangan selesai, maka kita baru berkumur-kumur. Wa yasulu, dan hasil atau diperoleh aslus sunnati, apa dasar kesunnahan di dalam berkumur-kumur ini, fiha, di dalam madmadah, dengan cara apa? Biidkhalil ma'i, dengan cara memasukkan air fil fami, ke dalam mulutnya. Cukup memasukkan air ke mulut. Apakah air itu ditelan atau dimuntahkan lagi, itu sudah termasuk berkumur-kumur. Kalau orang itu sebelum berwudu, setelah membasuh kedua telapak tangan ini, lalu memasukkan air ke mulutnya, lalu menelan air itu sudah mendapatkan pahala sunnah di dalam berkumur-kumur. Namun wal akmalu, adapun berkumur-kumur yang lebih baik, yang paling sempurna, ayyudir, ialah memutar-mutar siapa orang, atau bahasa lainnya adalah mengocok-ngocok siapa orang hu, kepada air, fihi, di dalam mulutnya. Seperti kita berkumur-kumur itu, dikocok dulu di dalam mulut. Nah, ini namanya mengocok, memutar-mutar air. Kemudian setelah dikocok air di dalam mulut itu, summa yamujjuh, kemudian memuntahkan, mengeluarkan siapa orang hu, kepada air, minhu, dari mulutnya. Setelah diputar-putar dalam mulut, air itu lalu dimuntahkan kembali. Untuk apa? Kok harus diputar-putar di dalam mulut? Agar semua kotoran-kotoran yang ada di mulut itu bisa hilang, bisa ikut dengan airnya. Maka harus dikocok-kocok di dalam airnya. Warrabiatu, adapun hal yang disunahkan sebelum berwudu yang keempat, al-istinsyaku, adalah menghirup air dengan hidung. Kapan istinsyak ini disunahkan? Ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur. Wa yasulu, dan hasil atau diperoleh aslus sunnati, apa dasar kesunahannya atau pahala sunnahnya, fihi, di dalam istinsyak, menghirup air dengan hidung ini, biidkhalil ma'i, dengan cara memasukkan air fil anfi, ke dalam hidung. Wal akmalu, adapun
istinsak yang paling baik dan paling sempurna itu ayyajdiba, ialah menarik siapa orang yang mau berwudu al-ma'a kepada air bin nafasi dengan nafasnya, menghirup siapa orang yang mau berwudu al-ma'a kepada air bin nafasi dengan nafasnya sampai ilal khuysumi, sampai khuysu, sampai hidung bagian dalamnya atau sampai pangkal hidungnya. Kemudian setelah air dihirup sampai pangkal hidung, summa yansuruh, kemudian mengeluarkan siapa orang yang berwudu ini kepada air yang telah dihirup dengan nafasnya. Wal khamisatu, adapun yang kelima, mashu jami'ir ra'si, adalah mengusap semua kepala. Yang wajib itu kan hanya sebagian kepala. Yang sunnah itu adalah diusap semuanya. Ingat, yang wajib hanya sebagian kepalanya saja. Tapi yang sunnah, yang bagus ketika mengusap kepala itu adalah mengusap semua kepalanya. Bagaimana caranya? Was sunnah, adapun adapun cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kaifiyatihi, di dalam cara mengusap semua kepala ini, ayyada'ah, ialah meletakkan siapa orang yang berwudu yang mau mengusap semua kepalanya ini, yadaihi, kepada kedua tangannya, ala muqaddami ra'sihi, di bagian depan kepalanya, wa yulsiku, dan menempelkan siapa orang ihda sabbataihi, kepada dua jari telunjuknya, bil ukhra, dengan telunjuk yang lain. Jadi begini prakteknya. Ya, telunjuk ini diginikan, disambungkan telunjuk dengan telunjuk tangan kanan dengan telunjuk tangan kiri, itu disambungkan, ditempelkan. Wa ibahamaihi, dan kedua ibu jarinya, ala sudghaihi, ditempelkan di pelipisnya. Nah, ini di pelipisnya, ibu jari kedua-duanya di pelipis, dua ujung jari ditempelkan begini. Bentuknya seperti ini. Kemudian setelah begini bentuknya, summa, kemudian yadhabu, pergi siapa orang, bihima, dengan membawa sabbabataihi, pergi membawa jari telunjuknya, artinya menjalankan jari telunjuknya, menjalankan ila kofahu, sampai kepada tengkuknya, dijalankan begini sampai tengkuk di belakang. Summa, kemudian setelah nyampe tengkuk, yaruddu, mengembalikan siapa orang, menarik kembali siapa orang huma, kepada dua jari telunjuknya, ilal makan, kepada tempat, alladzi, makan, dhahaba, yang pergi siapa orang, minhu, dari alladzi. Jadi begini ya, yang sunnah di dalam berwudu, kembalikan lagi ke depan, ke tempat semulanya. Itu adalah cara-cara ketika mengusap kepala yang bagus, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara mengusap kepala yang bagus itu adalah begini ya. Saya ulang, tentunya tangan ini sudah dibasahi dengan air. Basahi dulu dengan air, setelah itu begini ya, tengkuk, kembalikan lagi ke semula. Fayakunu, maka ada adzahabu, keberangkatan atau perjalanan pertama, warraddu, dan perjalanan ini ditariknya telunjuk ke belakang, ke tengkuk ini, warraddu, dan ditariknya kembali telunjuk ke tempat semula, mashatan wahidatan, ialah dianggap sebagai satu basuhan. Kalau ketika seperti ini dianggap satu kali basuhan, maka berarti diulang sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Itu yang lebih bagus, yang sunnah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kok dianggap satu kali basuhan? Berarti ini kan 1, 2, kok masih dianggap satu basuhan? Li'adami tamamil mashati, karena tidak sempurnanya mengusap bidhahab jika hanya dengan 1 kali basuhan ke belakang saja.
Wahada, adapun cara ini yang dianggap satu kali basuhan ini dianggap ini fiman pada orang lahu yang ialah bagi man sya'run adapun rambut yang qolibu yang ikal yang bergelombang. Artinya cara seperti ini lalu kembali lagi ke tempat yang semula itu dianggap satu kali basuhan bagi orang yang rambutnya ikal, akar celeker. Kalau Maduranya akar celeker, bahasa Indonesianya adalah ikal, bergelombang. Ini bagi orang yang rambutnya ikal. Jadi begini ini dianggap satu kali basuhan. Kalau hanya begini, ini masih belum sempurna. Harus kembali lagi ke depan, baru dianggap sempurna dan dianggap satu kali basuhan. Bagaimana kalau sekarang rambutnya tidak ikal? Wa amman, adapun orang la sya'roh yang tidak memiliki rambut, lahu bagi man tidak ada rambutnya sama sekali, atau lahu bagi man sya'run adapun rambut la yang qolibu yang tidak ikal apa rambut, fayaqtasiru maka cukup siapa orang alat dahab untuk satu kali usapan ke belakang saja, tidak usah. Berarti ini bagi orang yang gundul misalnya, atau orangnya rambutnya itu lurus seperti ini tidak ikal namanya. Berarti ini 1, 2, 3 itu sudah dianggap 3 kali. 1, 2, 3. Nah, cara ini kalau rambutnya lurus atau rambutnya tidak ada sama sekali bagi orang yang gundul. Tapi kalau rambutnya ikal, bergelombang dan tebal misalnya, maka caranya ini 1, 2 basuhan, 3 basuhan, baru sempurna basuhan kepalanya. Mungkin hanya itu untuk pertemuan semi perdana ini. Mudah-mudahan besok kita bertemu kembali, tentunya dalam semangat dan harapan besar untuk mendapatkan barokah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.